آنه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 2 atau 3 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 15 Desember 2023, alhamdulillah kita Allah kumpulkan di tempat yang mulia, tempat yang dirindukan oleh orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid, maka mereka akan mendapatkan naungan di akhirat kelak, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita bersedih, yang membuat hati kita pilu, kita tidak menemukan atau sedikit sekali pemuda-pemuda yang salat berjamaah, yang duduk di majelis ilmu. Amat langka, kecuali bagi putra kita yang mereka kita titipkan di lembaga-lembaga pendidikan, di ma'had, pondok pesantren, dan itu jumlahnya, persentasenya masih sedikit dibandingkan dengan mayoritas pemuda yang ada di daerah kita. Jadi ini tanggung jawab kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menasihatkan para pemuda, karena mereka adalah penerus estafet setelah kita tiada. Maka berusahalah untuk mengajak mereka, putra-putra kita yang remaja, yang pemuda, agar mereka mencintai majelis ilmu. Dan pekan depan adalah hari libur bagi peserta didik, maka pergunakanlah hari libur itu jangan seluruhnya untuk healing, wisata. Pergunakanlah sedikit untuk bisa menghadiri majelis-majelis agar mereka masih terjaga. Terkadang yang membuat kita sedih, putra-putri kita dari pondok libur itu diberi kebebasan dengan jet-jet, sehingga kalau dilihat story mereka yang kita kasih kan, perempuan, putri kita, itu story dari WA-nya artis Korea. Waliyahzubillah. Ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana pemuda, putra-putri kita, penerus generasi ini, agar mereka mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita insyaallah di malam yang berbahagia ini mengambil kajian tematik kita
sikap yang benar di dalam memandang dunia. Sikap yang benar di dalam memandang dunia. Tentu modul yang ada di bapak-bapak, ibu-ibu, di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu itu tidak semuanya yang bisa kita sarikan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah Subhanahu wa taala itu luas, bak samudra yang dalam. Adapun kita yang baru belajar, ibaratnya hanya main di tepi pantai yang bermain dengan ombaknya. Sementara kalau kita dalami bagaimana pendalaman para ulama kita, maka tidak sebanding kita. Mereka berada di lembah yang penuh dengan keutamaan, kemuliaan, sementara kita di lembah yang lalai, yang termotivasi jika ada ujian atau cobaan. Waliyahzubillah. Namun walaupun demikian, kita tetap berusaha bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil usaha yang kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala itu mudah-mudahan mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Dan berusahalah untuk melawan penyakit-penyakit hati. Berusahalah, karena yang kami rasakan pribadi sendiri di antara, anggap saja tim kita, di salah satu kajian mereka membuat poster di belakang. Itu sangatlah besar. Bagaimana jiwa ini untuk menahannya? Langsung dibuat URS, apa ini? Ujungnya rumah sakit? Tidak, Ustadz Rahmat Saturaim. La haula wala quwata. Antum membuat anak jadi ujub. Ini berbahaya. Tidak apa-apa, Ustaz. Nah, ini mereka enggak merasakan, tetapi kita merasakan. Dan beratnya penyakit bagi orang-orang yang beramal saleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ujub. Ujub dengan ibadahnya, ujub dengan hartanya, ujub dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah jihad kita, usaha kita bersungguh-sungguh agar Allah memberikan keikhlasan kepada apapun yang kita usahakan. Sikap yang benar di dalam memandang dunia ini salah satu yang harus kita pelajari karena kita masih hidup di dunia. Kalaulah kita melewati rambu-rambu yang telah diatur di dalam agama kita, maka kita akan hanyut dengan gemerlapnya dunia. Itu kita saksikan sendiri. Kami pribadi melihat, ini tentu di awal-awal guru-guru kita, waktu itu anak juga sempat ke Pulau Jawa, itu masih menyaksikan kesederhanaan para guru-guru kita. Kalau di Jawa pakai sepeda, mereka mengatakan sepeda kayu itu sepeda ontel. Itu kami masih bisa melihat dengan mata kepala. Sekitar 20 tahun yang lalu itu masih mereka seperti pakai sepeda motor udah mantap. Begitu juga di Pekanbaru, itu juga kita menyaksikan guru-guru kita masih pakai sepeda motor. Dan ketika itu kita pulang sedikit menimba ilmu agama, hanya sebentar celupan. Ketika pulang maka kita berdialog dengan guru-guru kita. Dan itu tentunya sudah berubah dengan sebelumnya. Dan waktu kita pulang kembali ke Pekanbaru tahun 2007, sekitar tahun 2007, maka kita beritahukanlah apa yang kita saksikan di daerah Pulau Jawa. Ustadznya begini, sederhana kata kita. Antum jangan samakan kondisi di daerah Jawa dengan Pekanbaru.
Pekanbaru ini 11-12 dengan Jakarta, DKI. Oh, berarti Anda paham. Karena kita alhamdulillah dengan jawaban itu berarti kita sudah memahaminya. Terlepas dari itu semua, pelajaran bagi kita bahwa dunia itu menggoda. Dunia itu menggiurkan wanitanya. Siapa yang tidak tergiur dengan wanita? Harta, siapa yang tidak tergiur dengan harta? Tahta, siapa yang tidak tergiur dengan tahta? Sampai keliling dunia agar mendapatkan tahta, jabatan. Keliling Indonesia maksudnya. Masyarul muslimin rahimanikumullah, itu sedikit pandangan kita terhadap dunia, dan potret yang Allah abadikan adalah Qarun. Qarun dengan hartanya, Fir'aun dengan kerajaannya, Hamam dengan ilmunya. Itu kita sudah mengetahuinya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap dunia di pelajaran kita malam hari ini? Tentu ini hanya sedikit untuk mengingatkan kita. Kita simpulkan 10 poin dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menyelesaikannya, tentu dengan pembahasan yang tidak terlalu panjang. Dan kita pun menukilkan, ada yang pakai dalil di 10 poin itu dan ada yang tidak. Kita tidak bawakan dalil di antara poin itu karena kita yakin bahwa kita mengetahui dalilnya. Seperti hari pembalasan itu sudah kita ketahui. Itu makanya kita tidak cantumkan. Dan semua dalil yang ada di poin ini dari kitabullah. Dari kitabullah. Itu kita ambil satu, paling banyak 2. Belum lagi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu butuh pembahasan, pengumpulan materi yang cukup panjang. Kita langsung saja membahas di antara poin. Jadi di sini langsung juga di poin-poin itu kita langsung juga menjelaskan perbedaan pandangan orang beriman dengan orang kafir, sekaligus menjelaskannya. Karena sesuatu kebenaran tidaklah absolut kita mengetahui tanpa mengetahui lawannya, keburukan. Misal kita mempelajari tauhid, maka kita tidak akan mengetahui tauhid secara sempurna tanpa mengetahui lawannya, yaitu syirik. Begitu juga dengan misalnya kita mempelajari sunnah, kita tidak akan mengetahui sunnah itu secara sempurna tanpa mempelajari lawannya, yaitu bid'ah. Begitu seterusnya. Ikhlas, kebalikannya riya atau segala macamnya, ujub. Maka kita harus mengetahui juga lawan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti di sini kita menyebutkan di poin-poinnya sikap orang beriman terhadap dunia, sikap yang benar, lalu kita sebutkan juga sikap yang salah orang kafir dalam memandang, menilai dunia tersebut. Sikap yang pertama, seorang mukmin akan selalu bertanya untuk apa ia hidup di dunia. Sementara orang kafir, jadi orang mukmin akan selalu bertanya untuk apa ia hidup di dunia. Sementara orang kafir tidak dapat menemukan jawaban yang benar untuk apa ia hidup di dunia. Nah, itu bedanya. Kemudian seorang mukmin ia mengetahui hakikat penciptaan. Bagaimana hakikat penciptaannya dia mengetahui. Sementara orang kafir tidak mengetahuinya. Hakikat penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tur ayat 35-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala ketika menafsirkan ayat ini, yakni apakah mereka ada dengan begitu saja? Maksudnya langit dan bumi beserta isinya apakah datang begitu saja tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Yakni kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, tidaklah demikian keadaannya. Tidak demikian keadaannya. Bahkan Allah lah yang menciptakan dan yang mengadakan mereka dari tiada menjadi ada. Kemudian beliau rahimallahu taala membawakan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sini kita cantumkan qala al-Bukhari hadatsana, nanti bisa dilihat, hadatsana Al-Humaidi, hadatsana Sufyan, hadatsana Az-Zuhri an Muhammad bin Jubair ibnu Mut'in dari ayahnya yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghribnya membaca surah At-Tur. At-Tur di juz keberapa? Juz 27 ya. At-Tur wat-tur wa kitabim mastur. Itu di juz 27 ya, setelah Az-Zariyat. Dan ketika sampai pada ayat ini lalu disebutkan bahwasanya yang kita bacakan tadi di dalam surah At-Tur, mushaf 2 ayat 35, 36, 37. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainus samawati wal ard. Ada yang ingat? Taib. Ini dia. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Jadi ditambah satu ayat lagi, sebenarnya mereka tidak meyakini ataukah di sisi mereka ada pembenaran Rabbmu atau merekakah yang berkuasa? Kata Jubair bin Mut'in ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib, maka seolah-olah jiwaku melayang ketika mendengar ayat ini. Surat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jantungku seolah-olah copot, jiwaku melayang ke angkasa. Waktu itu beliau adalah sebagai tawanan perang Badar, diikat di Masjid Nabawi. Lalu melihat keadaan aktivitas orang-orang beriman, bagaimana persaudaraan mereka, dan menyaksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, lalu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, disebutkannya oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, seolah-olah jiwaku, jantungku copot, melayang ke angkasa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sahabat yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala beriman. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bacaan ketika dia ingin melakukan sesuatu penyiksaan kepada kaum mukminin, orang-orang beriman, bahkan ingin membunuh Nabi SAW, di persimpangan jalan bertemu dengan orang kafir. Apa yang akan engkau perbuat? Seolah-olah engkau akan melakukan sesuatu. Aku akan membunuh, akan segala macam, menyiksa orang-orang beriman.
Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya adikmu, adik perempuanmu dan adik iparmu telah beriman kepada agama Muhammad? Lalu tidak diurungkan niatnya, kembali dia ke rumah adiknya. Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah keimanan. Surat Toha ketika itu didengarnya. Bahkan Abu Jahal kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah, mengendap-endap, mencuri-curi pendengarannya untuk mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenang jiwanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hidayah tidak ada untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia mengetahui indahnya bacaan yang didengarnya firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak menginginkan Abu Jahal mendapatkan hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pada bagian bawahnya sebelum poin yang kedua, lalat kecil yang sangat kecil saja manusia tidak sanggup menciptakannya, apalagi langit dan bumi yang luas. Dan ini bantahan terhadap orang ateis yang mengatakan tidak adanya Tuhan. Tidak adanya Tuhan. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Dunia dan isinya ini tercipta dengan sendirinya. Ini bantahan terhadap mereka. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua untuk menghemat waktu. Seorang mukmin itu mengetahui untuk apa ya? Ini sebenarnya yang tadi bukan yang ini, salah ketik jadinya. Jadi yang poin satu itu, yang pertama yaitu seorang mukmin mengetahui hakikat penciptaan. Orang kafir tidak mengetahuinya. Adapun yang keduanya ini dia, seorang mukmin mengetahui untuk apa ia diciptakan. Sementara orang kafir tidak mengetahui jawaban yang sebenarnya. Jadi ini tergabung dia. Sebenarnya itu terpisah. Dalilnya yang sama-sama kita mengetahuinya dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Orang beriman mengetahui untuk apa dia diciptakan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Allah ingin, dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir, bukan Allah ingin diibadahi. Tidak. Allah tidak butuh ibadah kita. Karena Allah Maha Kaya. Allah tidak menginginkan sesuatu pun dari ibadah kita. Karena Allah, innahu huwar razzaqu dzu quwwatil matin. Allah yang memberi rezeki. Allah tidak butuh. Istilahnya kalau kita tidak mengibadahi, Allah akan kurang kekuasaannya, kemuliaannya, tidak. Meskipun seluruh jin dan manusia mulai dari pertama sampai akhir mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak bertambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, seluruhnya kafir, dan kafirnya seperti iblis kafir kepada Allah atau seperti Fir'aun kafir kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh ibadah kita itu terhadap diri kita, sementara Allah walaupun diibadahi, disembah dan tidak disembah, Allah tidak butuh sesembahan dari makhluknya. Ini harus kita camkan. Jadi bukan Allah ingin disembah, Allah ingin dia, bukan Allah yang butuh akan ibadah hambanya, tetapi hambanya yang butuh ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja?
wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan, dan ini bermanfaat bagi yang mempelajari kandungan Al-Qur'anul Karim. Bagi yang tidak memperdalami Al-Qur'anul Karim, membaca tafsirnya, minimal terjemahannya, maka tidak akan mengetahui berita, atau kita istilahkan dengan dalam tanda kutip, ayat-ayat cinta dari Rabbuna Jalla wa'ala kepada kita hambanya. Kita tidak mengetahui maksudnya. Akan tetapi jika kita mempelajarinya, minimal kita baca terjemahannya, lalu kita baca tafsir minimal yang singkat seperti tafsir Muyassar atau tafsir As-Sa'di, maka sedikit demi sedikit firman Allah Subhanahu wa taala itu akan jelas bagi kita, akan paham kita apa maksudnya. Jadi bukan sekedar untuk dibaca saja. Membacanya memang berpahala, tetapi tujuan utama Al-Qur'anul Karim diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, dilantunkan saja. Harus ditingkatkan lagi. Harus kita mengetahui maksudnya, sehingga dengan itu kita mengetahui hukumnya. Dengan itulah kita menjalankan hukum. Apabila itu perintah maka kita amalkan, apabila itu larangan maka kita tinggalkan, kita jauhi. Di kadang-kadang kalau sekedar membaca target itu, alhamdulillah, itu kebaikan, itu kemuliaan, yang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa 1 juz 1 hari, alhamdulillah. Atau bisa menghafalnya, alhamdulillah. Kan tetapi kita harus mengetahui kandungannya agar Al-Qur'an itu menyerap dalam jiwa kita. Kita bukan orang Arab. Seperti Jubair bin Mut'im tadi, orang Arab ketika mendengar Nabi SAW melayang jiwanya karena mengetahui maksudnya. Kita butuh ilmu alat seperti mempelajari bahasa Arab, atau seandainya kita tidak mampu, lihatlah alangkah dimudahkan kita di zaman ini, banyak kitab-kitab ulama, tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan. Cuma keinginan kita yang belum termotivasi. Karena bagi kita ilmu warisan Nabi adalah seperti hal yang tidak seperti warisan harta benda. Berbeda dengan ulama dahulu, mereka berebut dengan warisan Nabi berupa ilmu yang mereka rela mengembara di dalam mendapatkannya, di dalam mengumpulkannya. Jadi harus ada motivasi. Kita mendapat kabar bahwasanya ada orang membaca tafsir Ibnu Katsir, tapi yang cetakan lama, terjemahan yang hijau itu 8 jilid. Kalau sekarang kan yang kecil, ada 10 jilid yang tafsir Ibnu Katsir, Lubabut Tafsir. Itu 13 tahun lebih dia baru tamat, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bagaimana cara membacanya? Waktu itu katanya saya memulai yang masih belum ada Android, katanya. Belum ada HP Android. Ini berarti penghalang juga HP Android. Waktu itu karena HP masih Nokia yang lama, jadi tidak sering tangan kalau tidak berberdering dia kan, tidak kita ambil atau bunyi SMS-nya. Jadi bisa dengan waktu-waktu senggang. Tapi lama, 13 tahun lebih. 13 tahun lebih. Kalau diulang lagi membacanya sanggup enggak? Enggak sanggup. Tapi dengan rutin kesempatan, insya Allah bisa kita mengusahakannya. Dan dengan Al-Quran kita juga mengetahui ibu-ibu yang tua di negeri yang lain, di Aljazair atau di mana, di Timur Tengah, di usianya yang senja, yang tua, alhamdulillah menghafal Al-Quran, di setel terus sambil memasak, sambil yang akhirnya dia hafal Al-Quran, karena Al-Quran itu mukjizat. Bahkan mukjizatnya orang yang tidak bisa bahasa Arab bisa menghafalnya. Itu kita ketahui dari lomba
lomba-lomba sedunia, lomba musabaqah hifdzul Quran, itu dari negara-negara non-Arab mereka bisa menang. Bisa menang, sementara mereka ketika diwawancarai tidak bisa berbahasa Arab. Itu salah satu bukti Al-Quran itu mukjizat yang Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah, dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ini, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, yakni apakah kamu menduga bahwa kamu diciptakan dengan main-main, tanpa tujuan, tanpa berkehendak, dan tanpa hikmah dari kami? Adapun menurut pendapat yang lain, agar kamu main-main dan berbuat sia-sia, seperti aku menciptakan atau ya menciptakan hewan ternak, tiada pahala dan tiada siksaan. Jadi berbeda. Hewan ternak dengan manusia itu berbeda. Yang hewan ternak hidup, kita hidup, akan tetapi kita diembankan dengan syariat. Jadi berbeda. Tanpa sia-sia dan tidak hanya sekedar bermain-main. Sesungguhnya kami ciptakan kamu tiada lain hanya untuk beribadah dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Apakah seperti itu? Tidak. Jawabannya tentu tidak. Maksudnya tidak akan dikembalikan ke kampung akhirat. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa diminta pertanggungjawabannya di akhirat, tanpa ada rapornya? Sekolah saja ada rapornya. Lalu bagaimana di akhirat? Tentu kita punya catatan amalan yang kita terima dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri atau min wara'a zahri atau dari belakang punggung kita. Itu nanti di akhirat akan kita saksikan bersama-sama. Dan di situ semuanya disibak. Siapa yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hanya beribadah agar mendapat pujian manusia. Waliyazbillah. Yang ketiga, orang mukmin mengetahui bahwa akan adanya hari pembalasan, sedangkan orang kafir tidak mengetahui akannya adanya perihal tersebut. Maksudnya hari pembalasan tersebut. Ia hanya meyakini hanya kehidupan dunia tanpa adanya kehidupan akhirat, sehingga ia memperturutkan hawa nafsunya. Sementara orang mukmin akan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kehidupan dunia, kehidupan yang abadi di akhirat. Nah, itulah ilmu yang kita pelajari. Al-Quran, hadis Nabi itu akan menyibak hakikat kehidupan dunia. Perempuan tua, karena dunia ini sudah tua, yang banyak apa istilahnya sekarang glowing-glowingnya, banyak perhiasan pernak-perniknya, seolah-olah cantik, tetapi dia sudah tua. Bagi orang yang mempelajari, yang mendalami, maka akan disibak tirai itu. Inilah dunia yang menipu. Inilah dunia yang menipu, yang memperdayakan kita. Betapa banyak kita saksikan kisah-kisah orang terdahulu, tentu orang soleh terdahulu, diantaranya para sahabat, ketika dibentangkan kekayaan kepada mereka, karena setelah penaklukan negeri kafir, Persia, Romawi, mereka mendapatkan harta ghanimah. Itu tidak sedikit jumlahnya, banyak, sehingga mereka sebagian berlimpah. Ditambah lagi ada kepiawaian, Allah berikan mereka kepintaran di dalam berbisnis, berdagang. Seperti Abdurrahman bin Auf itu pernah menangis
memakan roti, kalau yang zaman dahulu, di zaman itu yang lembut tepungnya, menangis dia. Menangis karena teringat di masa dahulu. Di masa dahulu, jangankan untuk makan roti yang ada di hadapan mereka, untuk mengkafani jenazah saja, kain kafannya tidak cukup. Lalu beliau menceritakan tentang bagaimana jenazah-jenazah syuhada Uhud ketika dimakamkan. Ditutup kepalanya, kelihatan kakinya. Ditutup kakinya, kelihatan kepalanya. Menangislah Abdurrahman bin Auf. Sebelum mereka hijrah ke Madinah, para sahabat diboikot total oleh kafir Quraisy, sehingga mereka hidup di padang pasir. Tidak boleh ada perdagangan, perkataan, tidak boleh sedikit pun. Diceritakan ketika itu di dalam riwayat tersebut, kotoran mereka seperti kotoran kambing, karena mereka memakan daun-daun berduri di padang pasir. Tidak ada yang mereka makan. Itulah kehidupan mereka, mempertahankan keimanan mereka radhiyallahu anhum. Jadi pernah kita dialog dengan orang, salah satu dia berpendapat bahwa ekonomi dahulu gitu. Tidak keimanan dahulu, tauhid dulu kata kita kan. Lalu ketika kita sampaikan bagaimana awalnya para sahabat yang keimanannya kokoh, lalu kita sebutkan riwayat yang tadi, terdiam dia. Karena kalau ekonomi yang kita dahulukan itu memang penopang juga, akan tetapi jika tidak ada maka goyah, berarti butuh. Tetapi kalau keimanan, baik apapun keadaannya, dia tidak akan goyah. Baik dalam keadaan kaya maupun dalam kekurangan, dia tidak akan goyah karena keimanannya yang sudah kokoh. Ketika mereka dalam keadaan sempit, mereka bersabar terhadap apa yang dialami. Dan ketika mereka lapang, mereka bersyukur. Dan lihatlah infak para sahabat. Mereka menginfakkan seluruh hartanya, separuh hartanya, sepertiga hartanya. Wasulasul katsir. Atau kama qala Rasul, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ingin menginfakkan hartanya, kata Nabi SAW, sepertiga itu banyak. Sepertiga itu banyak. Baik. Nah, seperti di sini poin ketiga, mengapa kita tidak cantumkan dalil hari pembalasan, karena di atasnya sudah berhubungan dengan ilaina la turja'un, atau di dalam ayat yang lain kita mengetahui bahwasanya semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita masuk poin yang keempat, sikap orang beriman, sikap yang benar di dalam memandang kehidupan dunia. Orang beriman memandang perumpamaan kehidupan dunia kenikmatan yang sementara. Sedangkan orang kafir, kenikmatan dunia ini abadi bagi mereka. Itu perbedaannya. Kita perhatikan, kita tunggu dalilnya secara kasat mata di kehidupan kita sekarang ini. Lihatlah orang-orang kafir, asing dan aseng. Lihatlah bagaimana berlomba-lombanya mereka mengumpulkan harta kekayaan. Seolah-olah dunia ini surga bagi mereka. Seolah-olah dunia ini surga bagi mereka. Dan mereka mengumpulkan itu apapun caranya. Dan bagi mereka mudah untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas kehidupan bagi mereka. Karena kartu kredit bagi mereka itu halal bagi mereka. Apapun usaha, upaya akan mereka halalkan semuanya. Berbeda dengan kita, alhamdulillah, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah haramkan, maka kita meninggalkan sejauh-jauhnya. Jangan separuh-paruh hati. Sudah mengetahui hukumnya, jangan separuh hati. Jangan sampai ini kan terdesak, ini kan darurat. Tidak.
Kalau kita sudah mengetahui keharaman sesuatu transaksi, maka tinggalkan sejauh-jauhnya. Karena kita tidak mengejar keuntungan bagi orang yang berusaha berdagang, tidak mengejar sekedar keuntungan, tetapi berkahnya. Itu yang beda kita dengan pemikiran kita dengan orang-orang non-muslim, orang kafir, kita berkahnya itu. Nah, itu yang membuat kita berbeda dengan mereka. Mereka dengan banyaknya harta membuat mereka kasak kusuk. Butuh keliling dunia, tempat wisata, segala macamnya, butuh ke sini untuk happy-happy bagi mereka, bahagia. Akan tetapi bagi orang yang beriman, harta itu berkah, minimal untuk kehidupan dia dan keluarganya, orang tuanya terutama, itu tidak boleh ditinggalkan. Orang tua itu harus tetap menjadi tanggungan, apalagi itu bagi laki-laki. Walaupun memiliki anak 8 orang, istri 2 misalnya, yang orang tua jangan ditinggalkan. Ini contoh saja. Walaupun masih, tapi niatnya ada mungkin bapak-bapak, yakin kita. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita azan Isya dulu. InsyaAllah setelah Isya agak kita cepatkan sedikit untuk menyelesaikan poin-poin yang telah disusun pada modul kita ini. Baik, tafadhol. Pegangan seorang mukmin, seorang mukminah yang paling utama adalah amalus salih, amal yang saleh. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat dari mara bahaya, dia mesti berpegang teguh terhadap amal saleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ini di zaman Nabi. Badiru bil a'mal, 1400 tahun yang telah berlalu. Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Badiru bil a'mal, fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan fitnah itu seperti malam gelap gulita? Karena sulitnya bagi seseorang membedakan ketika fitnah itu muncul, sulit bagi seseorang membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Bagaikan malam gelap gulita. Sampai bahaya fitnah itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Sampai terjadi ketika itu seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore harinya murtad, di sore harinya mukmin, di pagi harinya murtad. Betapa banyak orang yang menjual agamanya ketika itu. Apa makhrajnya? Jalan keluarnya apa? Amal saleh, istiqamah di atas amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat pijakan kita ini. Hidup di akhir zaman, ingin selamat, maka berusahalah berpacu untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam beribadah. Bukan berlombalah kalian dalam mencari harta, bukan berlombalah kalian dalam mencari istri, berlombalah kalian dalam mencari pekerjaan, berlombalah kalian dalam mencari rumah, tidak. Tapi berlombalah kalian di dalam mencari kebaikan, dalam beribadah. Makanya ketika kita misalkan lihat teman kita, saudara kita berpuasa misalkan, Senin Kamis, maka hendaknya itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba dengannya. Ketika kita lihat teman kita ada yang mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan, maka itu menjadi cambuk, motivasi bagi kita untuk berlomba dengannya. Ada yang bersedekah, ada yang memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin dan sebagainya. Itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba. Dan seperti itulah seharusnya kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tadi di poin yang keempat kita telah bahas bersama-sama. Adapun dalilnya adalah di dalam surah Al-Hadid
ayat 20. Dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun." Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ib, yaitu permainan, walahun, dan sesuatu yang melalaikan atau senda gurau, wazinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Lalu dipermisalkan kehidupan dunia di dalam ayat ini, kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Bagaimana petani melihat tanamannya dari mulai ditanamnya, dilihatnya tumbuh, lalu akhirnya kering, setelah itu hancur. Wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Di akhirat itu ada azabun syadid, azab yang keras, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwan, dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Kita nukilkan perkataan Syekh As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, dijelaskan oleh beliau rahimahullah, perhatian mereka hanya tertuju pada dunia. Perhatian mereka hanya tertuju pada dunia, kemudian datanglah sesuatu yang menghancurkan tanaman tersebut atas perintah Allah, sehingga tanaman itu pun rusak, mengering dan kembali pada kondisi semula. Seolah-olah sama sekali tidak pernah menghijau dan tidak pernah dilihat menarik. Seperti itu juga dunia. Perhatikan bagaimana indahnya Al-Quran mengajak kita berpikir. Jadi kalau ada anggapan orang, lihatlah orang-orang yang berpatokan dalil Al-Quran dan hadis, mereka itu adalah orang yang jumud dalam beragama, tidak mengeluarkan ide-ide dalam pikiran mereka. Nah, ini kita bantah bagaimana Allah memperumpamakan, kan mengajak kita berpikir bagaimana kehidupan dunia itu seolah-olah yang kenikmatan yang hijau itu tidak ada sama sekali ketika kering itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, seperti itu juga dunia. Pada saat menyinari para penggilanya, istilahnya pengagumnya, apapun yang diinginkan selalu terpenuhi. Apapun yang dikehendaki pasti menemukan pintunya yang terbuka. Di saat seperti itu tiba-tiba takdirnya datang melenyapkan semua yang ada di tangannya. Melenyapkan semua kekuasaan yang dimiliki dan menghilangkan semua itu darinya. Ia pun meninggalkan dunia dengan tangan hampa, tidak berbekal apapun selain sehelai kain kafan. Amat celakalah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan dari angan-angannya, serta tujuan dari segala usaha dan pekerjaannya. Adapun amalan-amalan akhirat yang berguna dan disimpan untuk para pemiliknya, yang akan selalu menemani hamba selamanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, selain wa fil akhirati azabun syadid,
juga ada yang lainnya. Selain azab yang teramat keras, ada wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Adanya yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Itulah yang dicari oleh orang-orang yang beriman. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicari oleh orang beriman di kehidupan dunia ini. Jadi apabila dia berbuat, apakah ini Allah mendapat ampunan kita dengan ini, atau mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau murka Allah Subhanahu wa taala? Sudah tampaklah rambu-rambu kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Indahnya kehidupan orang beriman. Langkah, tindak tanduknya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kedamaian, ketenangan ketika patuh dengan syariat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan. Itulah kenikmatan kehidupan dunia sebelum kenikmatan abadi di akhirat kelak. Orang-orang kafir itu tidak nikmat hidupnya. Tidak nikmat sama sekali. Kelihatannya mereka nikmat dengan mobil-mobilnya yang senantiasa ditukar dengan model terbaru, update terbaru, langsung ditukar lagi. Tidak nikmat kehidupan mereka. Apalagi mereka melanggar, tidak mengibadahi Allah, melakukan maksiat, sehingga mereka mencari kebahagiaan yang lain seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang, alkohol, dan yang segala macamnya. Kehidupan dunia gelap, gemerlap malam yang segala macamnya. Jadi berbahagialah dengan bagaimana keindahan kehidupan, kenikmatan kehidupan yang kita rasakan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Coba Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita hidayah. Terombang-ambing kita dengan kegersangan kehidupan di dunia ini. Baik. Itu makanya di akhir ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ya, anggaplah kita beli, alhamdulillah, membeli rumah baru misalnya, atau membeli mobil baru. Itu paling 1 pekan bahagianya, itu 1 pekan itu sudah lama itu. Habis itu tidak ada kebahagiaan, udah biasa aja lagi. Kalau pertama mobil baru itu lecet, berantem sama orang mau. Tapi kalau sudah lama, dialah lah. Kalau baru, mandinya itu sekali 2 hari mobilnya. Tapi kalau udah lama, udah berkubang, tidak mandi-mandi mobilnya lagi. Jadi begitulah kehidupan dunia. Sementara sebagaimana tadi diibaratkan petani yang mengagumkan tanamannya yang menghijau, lalu mengering, habis itu sirna lagi, hancur. Baju yang mantap, ini dari Arab, bukan promosi, belinya di Arab, lama-lama juga lapuk. Ini tidak muat lagi karena besar dan karena pertumbuhan tidak ke atas lagi, ke samping dan ke depan, Masya Allah. Sedikit supaya kita tidak tegang juga. Jadi alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, di sini kita bawakan dalam surah Yunus ayat 24 tentang permisalan kehidupan dunia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 24, "Innama matsalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'." Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia itu sebagaimana permisalan air yang turun dari langit. Dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Kemudian lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan di antaranya dikonsumsi oleh hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Kemudian hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti
pasti menguasainya, lalu qadiruna 'alaiha lalu ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasida. Kemudian tiba-tiba datanglah azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman laksana, tanaman-tanaman yang sudah dipanen itu disabit. Ka'allam taghna bil ams. Kadzalika nufaddilul ayati liqaumin yatafakkarun. Jadi seakan-akan tadi tanaman tadi sudah tidak pernah tumbuh karena sudah dipanen. Berarti sudah tidak ada lagi. Seolah-olah tidak pernah tumbuh. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Memang disuruh kita berfikir. Suruh kita berfikir, dan pelajaran yang paling berharga, istilahnya yang sangat menyentak jiwa kita apabila ada jenazah. Jadi kalau kita mengantar jenazah, itu pelajaran yang sangat berharga sekali. Cuman yang anehnya, kita pernah mengantarkan jenazah, bisa orang tertawa di pemakaman. Ini bukan orang yang belum ngaji, orang yang Masya Allah jenggotnya yang memuat 500 hadis, bisa tertawa di pemakaman. Kalau kita perhatikan hadis Bara bin Azib, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke langit, lalu melihat ke liang lahat, melihat ke langit, lalu Nabi memerintahkan agar berlindung dari azab kubur, agar berlindung dari azab kubur. Bahkan dikatakan seolah-olah ada burung, saking khusyuknya mereka, saking tenangnya mereka, seolah-olah burung ada di atas kepala mereka. Ini masih juga, ini PR bagi kita semua, karena kita pernah, walaupun kita tidak sering mengantar jenazah, terkadang kita bisa mengikuti, alhamdulillah, kita memperhatikan orang yang sudah mengenal bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai sunnah, bisa tertawa di pemakaman. Ini aib yang PR bagi kita semua. Seharusnya yang terpikir bagi kita, bisu awak lo itu yang dibungkui orang jo kain kafan. Bakawa yang kawak bawa. Seharusnya itu yang hadir di dalam jiwa kita. Bukan yang kita pikirkan, lapan wah di mata tempe awak bisu alega. Tertawa. Bisa-bisanya tertawa orang yang telah mengetahui penyelenggaraan jenazah. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian yang kelima, masyarakat muslimin wa muslimat rahimakumullah, orang mukmin memandang kehidupan dunia ini adalah kenikmatan yang ghurur, yang menipu. Orang kafir tidak mengetahui sehingga mempengaruhi dalam kehidupan. Contoh, di sini dibawakan contoh, di dalam perdagangan mereka telah dilelaikan sehingga fokus dengan perdagangan tanpa menghiraukan peribadatan. Contoh lain, pernikahan yang mana istri dan anak-anak membuat mereka lalai dari perdagangan. Jadi harta, istri, anak itu terkadang disebutkan aduwwul lakum, musuhmu. Terkadang mereka itu disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Memang ujian bagi kita. Betapa banyak orang yang karena perdagangannya atau bisnisnya, pekerjaannya secara umum, juga dengan hembusan dari istrinya, akhirnya terperdaya. Melihat keadaan anaknya, akhirnya terperdaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladih." Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Dan kebalikannya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan begitu juga seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur.
maka janganlah sesekali kehidupan dunia itu memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu. Di sini disebutkan yang penipu itu adalah syaitan. Jadi kalau sudah menipu pula kita, berarti kita sudah meniru syaitan. Jadi jangan pula penipu memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, Allah memerintahkan kepada manusia agar bertakwa kepadanya. Karena ya ayyuhal nasu taqu rabbakum. Allah memerintahkan agar bertakwa kepadanya. Takwa yang berarti mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larang-larangannya, dan menarik perhatian mereka untuk takut pada hari kiamat. Wakhshaw yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Yang mana hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat. Pada saat itu setiap orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri, dan seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak pula dapat menolong bapaknya sedikit pun, tidak bisa menambah-nambah kebaikannya dan tidak pula bisa mengurang-urangi dosanya, karena sesungguhnya setiap orang sudah selesai amalnya dan sudah pasti balasannya. Fa iza jatis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yu'ni. Sampai patah-patah lidah. Baik. Di sini masih ada penjelasan. Namun di sini pada bagian bawahnya disebutkan dalam tafsir As-Sa'di membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 120, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumul syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Nah, jadilah kalau sudah kita menggebu-gebu tentang dunia, maka ingatlah itu setan memanjangkan angan-angan kita. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah. Ini hanya angan-angan sementara untuk memanjangkan angan-angan. Karena setan itu menghembuskan di dalam, memberikan was-was juga di dalam dada kita, keraguan-keraguan juga, dan membuat angan-angan kita panjang. Kalau kamu memiliki ini enaklah, kalau memiliki enaklah. Nanti apa kata orang kepada kamu, kayak gini kamu dihormati. Itu angan-angan semuanya. Adapun orang beriman tidak itu yang dipandangnya. Yang tadi dipandangnya, ampunan Allah dan waridwana, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang mukmin mengetahui akibat dari apa yang dilakukannya, sementara orang kafir tidak mengetahui ancaman di akhirat. Sesungguhnya dibentangkan dunia untuknya, di dunia yang mendapatkan istijrat, yaitu perluasan nikmat yang membuat mereka bertambah jauh dari kebenaran. Jadi orang kafir itu mereka dilapangkan urusan dunia mereka adalah istidrat. Itu kalau dalam bahasa kita mempatinggi tampe jatuh. Diluaskan, nanti mereka akan diazab dengan azab yang pedih di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad? Iramazatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad, dan kaum Thamud yang apa kelebihan mereka, yaitu memotong batu-batu besar di lembah. Kemudian wa fir'auna dzil autad, dan kaum Firaun yang mempunyai pasak-pasak yang banyak. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri mereka itu. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab, karena itu Rabbmu menimpakan kepada mereka azab. Jadi mereka perhatikanlah, kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun, mereka telah mendahului kita
Lalu bagaimana mereka mendapatkan azab di dunia sebelum azab di akhirat. Yang ketujuh, orang mukmin lebih mengutamakan atau lebih mendahulukan kehidupan akhirat. Orang kafir mendahulukan kehidupan di dunia. Kok tidak ada dalilnya? Sudah tahu kita semua dalilnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudah tahu dalilnya. Yang kedelapan, orang mukmin lebih mementingkan ilmu akhirat, sedangkan orang kafir disebutkan dengan ilmu dunia saja. Ilmu akhirat maksudnya ilmu syariat. Jadi ilmu akhirat maksudnya ilmu syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'arid an man tawalla an zikrina wa lam yurid ilal hayatad dunya." Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Dzalika mabalaghuhum minal ilm. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi ini celaan terhadap orang-orang yang mempelajari sebatas ilmu dunia saja, meninggalkan ilmu akhirat. Ini fokus terhadap untuk mencari dimasukkan anak ke perguruan tinggi misalnya, yang bagaimana mudah mendapatkan pekerjaan tanpa menghiraukan bagaimana kehidupan agama anaknya. Tahu enggak anaknya dengan halal dan haram? Tahu enggak dengan tauhid, dengan syirik? Nah, itu yang diingatkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, orang mukmin meyakini perhiasan dunia perihal yang kecil dibandingkan perhiasan akhirat. Jadi orang mukmin meyakini perhiasan dunia itu perihal yang kecil. Kecil kehidupan dunia ini bagi pandangan orang beriman dibandingkan perhiasan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 38, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum firu fi sabilillah taqaltum ilal ard." Apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia seperti diganti dengan kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Padahal kenikmatan hidup dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Barabui-rabui dengan yang sakit. Sedikit. Di hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Satu Allah turunkan ke dunia. Satu rahmat yang 100 tadi Allah turunkan ke dunia. Dengan yang satu itu semuanya dibagi. Semuanya dibagi. Mulai dari awal penciptaan dunia ini sampai akhir dibagi semuanya. Bahkan kasih sayang induk binatang buas terhadap anaknya ada yang satu tadi yang diturunkan oleh Allah. Kasih sayang ibu kepada anaknya ada yang. Seluruh rahmat itu diturunkan ke dunia cuma satu. Adapun 99-nya adalah di akhirat. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat kelak. Itu makanya para sahabat ketika mengetahui itu menganggap tidak apa-apanya kehidupan dunia. Tidak apa-apanya kehidupan dunia ini. Mereka menginginkan kehidupan akhirat. Kenikmatan yang abadi di akhirat kelak. Dan itu mereka buktikan. Lihatlah sejarah kehidupan mereka yang membuat kita tercengang. Mustahil mereka melakukan ini, itu menurut kita. Tetapi begitulah kehidupan mereka yang mereka langsung diberi pelajaran oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat langsung praktek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar pernah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bangun dari tidurnya kelihatan bekas tikar di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Umar pun menangis melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Kisra Persia, Kaisar Romawi hidup dengan kemewahan, dengan tahtanya, dengan makanan-makanan segala macamnya, singgasananya. Lalu engkau begini ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada Umar radhiyallahu anhu. "Apakah engkau ragu wahai putra Khattab? Apakah engkau ragu wahai putranya Khattab?" Maksudnya kepada Umar. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Bagi mereka kehidupan dunia, kesenangannya, bagi kita akhirat. Walaupun Nabi SAW memberikan pelajaran seperti itu, kalau ada pelajaran seperti itu, maka yakinilah Nabi bukan menasihati Umar saja, tetapi menasihati kita seluruh umatnya agar tidak seperti perkiraan Umar tersebut. Agar kita memahami bahwa kenikmatan dunia itu bagi mereka, maka kita berlomba-lomba dengan kebahagiaan di akhirat. Yang terakhir, orang mukmin meyakini semua nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur kepadanya, seperti kesehatan untuk bisa melakukan ketaatan. Sementara orang kafir tidak mengetahui fungsi dari kenikmatan itu sebenarnya. Nah, jadi itulah dari pemaparan tadi 10 poin yang alhamdulillah kita pelajari, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tentang pandangan kita terhadap di atas? Kita telah menjelaskan ini pandangan kehidupan orang beriman, sikap mereka, pandangan mereka terhadap kehidupan dunia. Lalu kita juga sebutkan lawannya. Begini sikap pandangan orang kafir. Dari penjelasan 10 poin itu, di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Kita bisa merasakan apakah kita di antara tadi ada seluruhnya yang berada di posisi orang beriman, atau ada sebagian poin itu kita terjebak yang akhirnya kita terpedaya. Maka berusahalah untuk kembali ke arus bagaimana sikap yang benar di dalam memandang kehidupan dunia tersebut. Jadi di sini pada bagian akhir kita heran sebagian besar kaum muslimin yang takjub dengan kemajuan teknologi barat. Padahal itu merupakan istidraj bagi mereka, yaitu kenikmatan yang membuat mereka semakin jauh dari syariat Allah dan kelak mereka memperoleh azab yang pedih. Terkadang kita ada di suatu majelis syekh, bahasanya, "Syekh, kita masih membahas tentang ini saja baru. Kitab inilah. Sementara mereka sudah sampai ke bulan." Maksudnya orang barat sudah sampai ke bulan. Lalu dijawab oleh syekh, sebagian ada jawabannya seperti itu, bahwasanya untuk apa bagi kita? Mereka melakukan perjalanan dari makhluk ke makhluk, sementara kita yaitu perjalanan dari makhluk menuju Khalik, menuju pencipta. Atau di sebagian lagi dicela, apa yang telah engkau kuasai dari ilmu dunia teknologi sains tersebut? Lalu apa yang telah engkau kuasai dari dalam ilmu agama? Jadi dia memang hobinya orang-orang yang seperti ini hanya mencela saja. Hanya mencela saja. Para ulama kita seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah di zamannya digelari oleh orang-orang pemuda yang semangat untuk berjihad, berkoar-koar dan segala macamnya, ulama haid dan nifas katanya. Ini celaan-celaan kepada para ulama, tidak menghormati para ulama. Jadi seolah-olah mereka lah yang terdepan. Para ulama tidak mengetahuinya. Jadi harus hati-hati kita dalam bertindak, jangan sampai kita, apalagi ini fitnahnya ujian kita di zaman sekarang, ujian terhadap saudara kita di Palestina. Nah, sini muncullah beginilah ribut. Dan itu pun pertanyaan itu sering juga datang ke kita, apa sikap kita? Sikap yang benar untuk sementara adalah yaitu memberikan bantuan dan doa kepada saudara kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan lebih dari itu, misalnya berjihad angkat senjata,
orang yang diidolakan saja orangnya pakai sebo apa itu macam itu, nampak wajahnya. Bukan seperti bagaimana orang-orang yang hak, yang mereka berada di garis depan dalam ini, terlepas dari kita dari semua itu. Yang penting, dan hati-hati juga kita dengan ini sekarang kan banyak yang senyum-senyum, banyak yang mengunjungi, memberi hadiah, hati-hati kita terhadap itu. Hati-hati, karena menjelang 2024 Februari ini banyak serangan fajar, serangan ini. Jangan terperdaya dengan kehidupan dunia. Dan itu tetap wak terima pilihan wak itu terserah wak kan, orang wak itu kan model itu. Orang wak itu kan itu kelebihannya. Ya, dan amplop kan itu rezeki, nak doa rezeki itu tentang pilihan awak mah orang yang tahu kan rahasia. Lah katalah. Ini sedikit bagaimana itulah kehidupan dunia yang kita hadapi sekarang ini. Maka berhati-hatilah kita. Kalaulah tidak ada dengan rambu-rambu agama, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak duduk di majelis ilmu. Kemudian ini adalah bahwasanya di akhir ini kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang simbol kekayaan dunia yaitu Qarun. Sampai orang menemukan galian harta karun katanya. Setelah itu di ayat yang setelahnya di dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atallahu daral akhirah, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan kehidupan duniawi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini perhatikan di bawahnya. Ini alhamdulillah dahulu Allah berikan kita kemauan untuk menulis, dan mudah-mudahan ini sebagai motivasi juga buat kita semuanya, terutama pada anak-anak kita, adik-adik kita. Catatlah, ini perhatikan, memetik faedah muhadarah bersama Fadilatul Syekh Dr. Sadi bin Muhammad bin Salim An-Nu'man hafizallah dengan penerjemah Ustadz Abu Zubair Hawari. Judul asli, Orang Mukmin Orang Kafir Memandang Dunia. Ini dari catatan kita ketik lagi. Mungkin sekitar tahun 2014 atau 2015 di Masjid Nurul Salam. Alhamdulillah bisa disampaikan kembali. Jadi jangan anggap remeh catatan itu. Waktu yang 3 sebelumnya di pekan ketiga, meniti jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa taala, itu juga dari catatan kajian kita di Istiqlal Syekh Abdul Razak. Jadi jangan remehkan catatan itu. Yang mungkin ada 10 modul yang dikumpulkan, siapa tahu nanti bisa juga, tidak tertutup kemungkinan mengumpulkan menjadi sebuah tulisan buku, tidak masalah. Hilangkan nama Rahmat Silaturahimnya, buat nama bapak-bapak, enggak masalah. Kita ikhlaskan saja, yang penting ilmu itu menyebar, tidak harus diapakan. Jadi banyak kemungkinan kita dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita upayakan, seandainya kita tidak ikut di dalam itu, dalam agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cari hamba-hambanya yang lain untuk menduduki posisi itu. Misalnya kita tidak mau menginfakkan harta kita, Allah cari orang kaya yang lain untuk menginfakkan hartanya untuk hal tersebut. Misalnya kita tidak mau untuk meluangkan waktu kita di majelis ilmu, Allah cari hamba lain yang seandainya kita tidak mau untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cari hambanya yang lain untuk mendakwahkan ini. Maka berusahalah, seolah-olah nampakkanlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjuang untuk menegakkan kalimat Allah yang maha tinggi. Mohon maaf jika ada kesalahan, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama-sama bermanfaat bagi kita semuanya di dalam menjalani kehidupan dunia. Hanya sesaat ini, hanya sementara ini, dan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi penuh kenikmatan.
Jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita terkecoh. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan illa qalil tadi, itu kenikmatan yang sedikit, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, yaitu kenikmatan yang menipu. Jangan sampai kita tertipu, apalagi ditambah oleh yang penipu yaitu syaitan yang berusaha memanjangkan angan-angan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.